Halo Imagers, kembali lagi di podcast Image episode ke-8. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Kenalin, aku Yona dan di sini aku bersama. Hai, aku Nindi. Nah, topik kita kali ini adalah Getting Closer to Inspirational Local and Foreign Singers. Nah, ngomongin penyanyi nih, Nindi lebih suka penyanyi lokal atau penyanyi dari luar nih? Kalau aku sih lebih suka yang lokal ya. Wah, siapa tuh? Banyak banget sih, kayak Agnes Mo, Maudy Ayunda, Lyodra. Aduh, banyak banget pokoknya, soalnya mereka tuh keren-keren parah. Wah, kalau boleh tahu alasannya kenapa nih kok bisa suka sama mereka? Soalnya dari lokal itu udah keren-keren parah dan banyak menginspirasi gitu loh. Apalagi kalau dengar prestasi-prestasi dari mereka, kayak ada kebanggaan tersendiri sebagai orang Indonesia. Nah, di sini aku pengen sekalian bahas penyanyi lokal yang menginspirasi banget, yaitu Maudy Ayunda. Maudy Ayunda merupakan seorang penyanyi kelahiran Jakarta 19 Desember tahun 1994. Selain menjadi seorang penyanyi, dia juga memiliki talenta pemain musik, penulis, pemeran film, dan lain-lain. Dengan segudang prestasi, diketahui bahwa Maudy Ayunda ini merupakan lulusan jurusan Filosofi, Politik, dan Ekonomi Universitas Oxford. Nah, gila banget. Dan bahkan untuk melanjutkan S2-nya, dia pernah dilema karena dia terpilih di Universitas Harvard dan Stanford. Sampai pada akhirnya dia memilih dan lulus dari jurusan bisnis dan pendidikan di Stanford. Gila nggak sih? Di tengah kesibukan karirnya, dia bahkan masih peduli dengan dunia pendidikan. Dan juga pastinya berprestasi di bidang akademis dong. Serta dia juga peduli sosial. Terbukti dengan dia membuat yayasan yang diberi nama Maudy Ayunda Foundation. Dengan segudang prestasi yang dia miliki, salah satu kata-kata yang terus menginspirasi dari Maudy Ayunda yaitu, mimpi ketika diwujudkan menjadi tujuan konkret, maka akan menjadi rencana yang dapat dicapai. Dan kerja keras serta komitmen pada suatu visi akan membuahkan hasil. Luar biasa ya anak-anak muda Indonesia ini. Nah, selain itu, aku juga pengen bahas yang gak kalah menginspirasi, yaitu Agnes Monica. Nah, Agnes Monica ini, atau nama panjangnya Agnes Monica Mujoto ini, lahir di Jakarta pada 1 Juli 1986. Mulai sejak dia remaja hingga usianya 30 tahun saat ini, dia punya banyak talenta, mulai dari penyanyi, penari, penulis lagu, dan masih banyak lagi. Dengan segudang prestasi, seperti dia mendapatkan 18 dari Anugerah Musik Indonesia, 8 dari Panasonic Award, 5 dari Nickelodeon Indonesia Kids Choice Awards, 4 dari MTV Indonesia Awards, 3 dari Asia Song Festival, dan masih banyak banget. Serta karya-karyanya yang luar biasa membuat dia menjadi penyanyi Indonesia yang go internasional. Dan udah paling mendunia banget pokoknya. Dari perjalanan karirnya yang luar biasa ini, hal yang paling menginspirasi dari Agnes Mo itu, dia berjiwa pantang menyerah dengan quote yang selalu ia pegang, yaitu dream, believe, and make it happen. Dia tidak hanya berbicara mimpi, dia juga berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bahkan di saat bakatnya yang sudah luar biasa ini, bagi kita orang awam itu udah kayak wah banget, tapi dia itu belum berpuas diri dan terus mengembangkan bakatnya dengan cara terus berlatih. Selain itu, di setiap prestasi yang dia dapat, dia tidak pernah lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga di saat karir dan kesibukannya yang luar biasa, Tuhan menjadi prioritas bagi dia. Wah, keren banget lah Kak Agnes Mo ini. Menurutmu gimana nih, Yon? Kamu sukanya penyanyi lokal apa luar nih? Wah, emang keren banget sih ya. Maudy Ayunda, Agnes Monica, gila sih. Emang nih, artis-artis Indonesia tuh adalah nggak ada lawannya gitu. Kalau aku sendiri sih ya, aku lebih suka penyanyi luar sih, terutama dari Korea Selatan. Nah, salah satu penyanyi favoritku tuh IU. Nah, IU ini penyanyi solo dari Korea Selatan. Dan pasti banyak yang tahu sih, soalnya dia terkenal banget akhir-akhir ini. Dan tentunya untuk sampai di titik ini, itu bukan hal yang mudah buat IU. Waktu memulai karirnya, dia banyak ikutin audisi dan banyak juga ditolak sama agensi-agensi di sana. Bahkan, dia pernah kena penipuan dan kehilangan banyak uang. Padahal saat itu, keluarganya juga dalam kondisi kekurangan. Tapi semua itu nggak bikin dia menyerah dan tetap ngejar mimpinya, sampai akhirnya Ayu berhasil debut. Dan dari situ tuh, aku percaya bahwa kata-kata usaha tidak akan mengkhianati hasil itu memang benar. Dan meskipun sekarang Ayu udah terkenal, dia ini nggak hidup foya-foya dan tetap rendah hati. Dia tetap jadi orang yang sederhana dan gak sombong.
Dia ini pernah nolak sponsor, semua sponsor yang dikasih ke dia, yang ditawarin ke dia di salah satu acara TV, dan tampil dengan pakaian apa adanya dari lemarinya sendiri. Wah, itu bukan hal yang mudah sih, karena nggak semua penyanyi atau artis tuh bisa kayak dia gitu kan. Dan juga dia ini benar-benar nge-treat semua orang tuh baik, mulai dari manajer, staff, bodyguard, fans. Itu benar-benar dia perlakukan dengan baik. Padahal tuh dia udah terkenal banget kan, tapi dia tuh gak semena-mena gitu loh sama mereka. Dan bahkan tuh mereka udah akrab banget kayak keluarga. Gak cuma itu, Ayu ini sering beramal gitu loh. Jadi dia suka donasi. Dia bahkan pernah ngasih beasiswa gitu buat sekolah lamanya. Dia juga pernah traktir fans. Dia traktir staff-staffnya juga. Dan yang paling penting, dia ini gak pernah ngelupain keluarga dan teman-temannya. Terakhir, Ayu itu nggak takut buat men-challenge dirinya sendiri. Jadi dia selalu berani buat nyoba hal yang baru. Jadi sekarang itu dia nggak cuma berprofesi sebagai penyanyi, tapi juga seorang MC dan juga aktris. Dan satu lagi penyanyi dari luar yang sangat-sangat inspiratif buat aku, yaitu Adele. Adele ini salah satu penyanyi luar favoritku karena suara dan lagu-lagunya itu benar-benar enak dan catchy banget. Adele ini benar-benar ngajarin aku buat mencintai diriku sendiri apa adanya. Dulu itu, Adele pernah disuruh diet habis-habisan supaya dia bisa diterima di dunia entertain. Tapi dia nolak mentah-mentah dan milih buat tampil apa adanya dan jadi dirinya sendiri. Bagi Adele, tubuh sehat itu jauh lebih penting dibandingkan hanya berpenampilan menarik di depan kamera. Dan meskipun Adele pernah diet pun, itu demi kesehatan, bukan demi tampil dan sukses di industri musik. Jadi Adele ini benar-benar nunjukin kalau dia ini sukses karena karya-karyanya, karena musik-musiknya yang bagus. Sama kayak Ayu, Adele juga gigih banget ngejar mimpinya. Dan meskipun udah terkenal dan menerima banyak penghargaan, Adele ini tetap rendah hati dan ramah sama semua orang. Juga, Adele ngajarin aku bahwa meraih mimpi ataupun mengerjakan segala sesuatu itu nggak perlu buru-buru. Karena Adele ini aja lebih memilih menghabiskan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan satu albumnya daripada harus buru-buru. Karena meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama, pasti hasilnya bakal lebih memuaskan. Jadi pokoknya Adele dan Ayu ini benar-benar keren banget deh. Sangat-sangat inspiratif buat aku. Wah, semuanya benar-benar inspiratif banget ya, Yun. Banget, Min. Dan di luar sana tuh masih banyak banget penyanyi lokal dan luar negeri yang benar-benar inspiratif. Tapi sayangnya di episode podcast kali ini kita nggak bisa sebutin satu-satu karena waktu yang terbatas. Tapi kalau aku boleh namain satu lagi, aku ini benar-benar respect banget sama idol-idol Korea Selatan yang nggak pernah nyerah ngejar mimpinya dan rela ngehabisin masa mudanya buat ikut training bertahun-tahun sebelum debut. Bahkan setelah debut pun, mereka masih mengalami masa-masa sulit, tapi mereka tuh nggak pernah nyerah buat meraih kesuksesan. Nah iya, sayangnya itu kita nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi intinya itu semua dari mereka ini sangat-sangat hebat dan menginspirasi banget. Kita juga pasti bisa kok kayak mereka. Kalau dari aku sih kuncinya pantang menyerah. Selain itu usahanya harus diiringi dengan doa juga dong pastinya. Dan gak terasa nih, udah waktunya kita berpisah dan mengakhiri percakapan kita kali ini. Semoga teman-teman Imagers yang dengerin podcast ini juga ikut terinspirasi sama kisah-kisah dari penyanyi-penyanyi yang luar biasa banget ini. Bener banget. Dan juga buat teman-teman nih, jangan menyerah buat meraih mimpi kalian karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke? Dan jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Sampai jumpa di podcast Image episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.